حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur mari panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita telah banyak diberikan curahan karunia rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat imdad dan nikmat ijad. Salawat beserta salam mari kita curahkan kepada junjunan alam Habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada seluruh keluarganya, kepada seluruh sahabatnya, tabi'in, para tabi'in hingga penerusnya sampai akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua mendapat rahmat Allah dan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita telah sampai kepada kajian kitab Al-Hikam Ibnu Athaillah, yaitu sampai pada hikmah yang ke-6, yaitu tentang doa dan ijabah. Hikam atau hikmah yang ke-6 ini sangat berhubungan, baik hikmah sebelumnya maupun hikmah setelahnya. Jadi berhubungan. Oleh karena itu mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita taufik serta hidayah, juga kefahaman dalam ilmu agama ini, kemudian kita dianugerahkan untuk bisa melaksanakan amaliah kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, hikmah yang ke-6, Ibnu Athaillah Al-Askandari mengatakan, la yakun ta'akhuru amadil a'ta'i ma'al ilhahi fid du'a mujiban liya'sika fahuwa dhamina laqal ijabah bima tahtaruhu laka la bima tahtaruhu linafsika wa fil waqtil ladzi yuridu la fil waqtil ladzi turidu. La yakun ta'akhur amadil a'ta'i. Janganlah karena keterlambatan datangnya pemberian Allah kepadamu, ma'al ilhahi fid du'a, saat engkau telah bersungguh-sungguh dalam berdoa. Jadi maksudnya gini,
ketika kita sudah berdoa sungguh-sungguh, namun apa yang kita mintakan ini belum terkabul, maka kita janganlah berputus asa. Kata Ibnu Athaillah, maujibal liya'sika. Jadi janganlah berputus asa. Fahuwa dhamina lakal ijabah, sebab dia telah menjamin bagimu satu ijabah atau pengabulan dalam apa-apa yang dia pilihkan bagimu, bima yahtaruhu laka la bima tahtaruhu linafsika. Jadi bukan apa-apa yang engkau pilihkan untuk dirimu. Jadi Allah telah mengetahui mana yang baik untuk kita. Nah, itu nanti akan Allah pilihkan. Akan Allah pilihkan untuk kita. Jadi bukan kadang-kadang tidak sesuai dengan keinginan kita, tapi Allah pilihkan ijabahnya, bentuk ijabahnya. Kemudian waktunya gimana? Wafil waqtil ladzi yuridu, dan pada waktu yang dia kehendaki. La fil waqtil ladzi turidu, bukan pada waktu yang kita kehendaki atau yang engkau kehendaki. Jadi waktunya pun Allah yang menghendaki. Kapan, saatnya, waktunya, ya. Doa secara istilah adalah permohonan, permintaan, ya. Kemudian keinginan yang disandarkan kepada Allah yang Maha Tinggi, dan ini merupakan sebuah bentuk daripada ibadah, ya, atau bagian daripada ibadah. Doa itu ada yang berbentuk ucapan, ada doa itu berbentuk amaliyah atau perbuatan. Ya, jadi doa itu bentuknya ada ucapan, ada perbuatan. Nah, kemudian perintah doa ini, ya, perintah doa ini sangat jelas sekali. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjamin atas kabulnya. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ghafir, ya, surat ke-40 ayat ke-60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qur rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan berdoalah, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu, akan aku ijabah doamu. Hadirin rahimakumullah. Tanda seorang mukmin sejati adalah lebih yakin dengan apa yang ada di tangan Allah daripada apa yang dapat diusahakan oleh tangannya sendiri. Ya? Ketika doa yang kita panjatkan seolah tidak mendapat pengabulan dari Allah Subhanahu wa taala, di situ terdapat ruang pengetahuan yang kosong, ya, pada diri kita, yang harus kita cari dan isi hal tersebut. Sebab tadi Allah menguasai segalanya, Allah mengetahui segalanya. Dan doa di sini juga tidak melulu hanya urusan duniawi, tetapi urusan akhirat pun selalu, ya. Bahkan urusan tentang pertaubatan, istiqamah dan lain sebagainya, mohonkanlah kepada Allah. Ya.
Jamaah rahimakumullah. Jadi Allah lah yang menentukan waktu ijabahnya, bukan keinginan kita dalam berdoa. Allah mengetahui segala bentuk rahasia. Ya, terkadang kita sadar saat doa itu disampaikan, tapi ijabah terkadang saat kita sudah merasa cukup. Artinya doa itu saat kita sendiri lagi butuh-butuhnya, tapi kok ijabah belum datang. Tapi saat kita sudah kebutuhan itu tercukup, sedikit demi sedikit kemudian ijabah itu yang sekaligus itu datang. Ya, terkadang seperti itu. Ya, sebagaimana Nabi Musa alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini menurut Syekh Abu Hasan As-Sadili, ya, gurunya dari Abu Abbas Al-Mursi, gurunya dari Ibnu Athaillah Al-Askandari rahimahumullah. Nah, jadi mengatakan bahwa di surat Yunus, ya, surat ke-10 ayat yang ke-88 itu mengenai doanya Nabi Musa alaihissalam kepada Allah, itu qabulnya itu 40 tahun. Ya. Qabulnya, padahal doa yang tidak akan tertolak di antaranya adalah pertama adalah doanya para nabi. Yang kedua adalah doanya ibu kita. Yang ketiga adalah doanya orang terzalimi. Nah, ini Nabi Musa alaihissalam berdoa dan Allah kabulkan 40 tahun setelahnya. Apa doanya? Ya, di Al-Quran surat Yunus surat ke-10, ya, ayat ke-88. Wa qala Musa Rabbana innaka ataita fir'aun wa mala'ah zinata wa amwalan fil hayati dunya Rabbana yudillu an sabilik Rabbana atmis ala amwalihim wa asdudu ala qulubihim fala yu'minu hatta yaruddul azabal alim. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau telah memberi kepada Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya perhiasan dan harta kekayaan dalam kehidupan dunia. Ya Tuhan kami, akibatnya mereka menyesatkan manusia dari jalan Engkau. Ya Tuhan kami, binasakanlah harta benda mereka dan kunci matilah hati mereka. Maka mereka tidak beriman hingga mereka melihat siksa yang pedih. Itu doa daripada Nabi Musa alaihissalam terhadap kaumnya Fir'aun, ya, terhadap Fir'aun dan kaumnya. Jadi terhadap Fir'aun dan pemuka-pemuka yang seolah-olah dengan hartanya itu mereka menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dikabulkannya itu 40 tahun setelah berdoa itu. Dan hal ini menurut sebuah tafsir diaminkan oleh saudaranya yaitu Nabi Harun alaihissalam. Jamaah rahimakumullah, janganlah kita berhenti berdoa, sebab doa itu kata Rasulullah SAW, doa silahul mu'minin. Jadi doa itu adalah senjata umatnya muslim
Ya, ad-du'a huwal ibadah. Kata Rasul, doa itu adalah ibadah. Jadi janganlah kita berhenti untuk tidak berdoa. Sebab hal ini sangat dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya. Jamaah rahimakumullah, ya. Adapun mengenai hadis yang kita telah pahami bersama, bahwa di hikmah kemarin kita pernah mengatakan bahwa takdir itu bisa dirubah dengan doa, dirubah oleh Allah melalui doanya. Nah, ini yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Imam Tirmidzi. Takdir yang akan menimpa seseorang, kata Rasulullah SAW, tidak bisa ditolak kecuali dengan doa. Umur seseorang tidak bertambah kecuali dengan melakukan kebaikan. Dan rezeki atau kebaikan dari seseorang akan diharamkan kepada seseorang karena dosa yang dilakukannya. Ya, jadi orang yang melakukan dosa ini akan dijauhkan rezekinya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena rezeki yang semestinya datang akan menjadi kifarah untuk dosa-dosanya tersebut. Makanya jamaah rahimakumullah, ya, perkecillah kita untuk membuat dosa, atau jauhilah kita dari maksiat, ya, dari hal-hal yang menjauhkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita dianjurkan di hikmah sebelumnya, seperti di hikmah kelima, ya, dianjurkan untuk ibadah. Ya, di antaranya ya kita itu harus bertaubat nasuha. Ya, di antaranya itu. Kemudian kita istiqamah dalam beribadah. Jamaah rahimakumullah. Apa yang kita lakukan, ya, hendaknya kita menempatkan diri pada posisi yang diridhai Allah, ya. Nah, mengenai doa dan ijabah ini ada yang disunnahkan, ya, yaitu diantaranya ada, kalau kita ingin doa kita cepat diijabah Allah, ya, diantaranya ada beberapa, ada waktu, kesempatan dan sebagainya yang Allah perkenankan. Yaitu diantaranya pertama, carilah waktu yang mustajab. Kapan waktu mustajab tersebut? Rasulullah SAW bersabda, hadisnya sahih, ya, dan ini menjadi hadisnya qiyamul lail biasanya. Allah turun ke langit dunia setiap malam. Turun di sini, ya, wallahu a'lam, kita tidak mengetahui secara jelas, tapi para ulama ahlus sunnah, jadi turun di sini adalah karena sifat Allah itu laisa kamitslihi syai'un, ya, berbeda daripada makhluknya. Jadi turun di sini adalah turunnya rahmat Allah, ya, turunnya rahmat Allah ketika tersisa sepertiga malam terakhir, ya. Kemudian Allah berkata, siapa yang berdoa kepadaku, aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, aku berikan. Dan siapa yang meminta ampunan, pasti aku ampun. Nah, itu jaminan Allah di makom mustajab, ya, jadi sa'ah, waktu. Jadi waktu ijabah. Nah, kalau di Mekah dan Madinah itu ada makom ijabah, seperti kita berdoa di Raudhah, itu makom atau tempat ijabah. Kemudian di Masjidil Haram, ya,
Gitu. Kemudian antara Safa dan Marwah. Nah, itu diantaranya adalah yang disebut dengan maqam ijabah atau tempat ijabah. Kalau kita harus mencari sa'ah ijabah atau waktu ijabah. Nah, kemudian yang kedua, pada saat keadaan mustajab itu ketika turun hujan. Kemudian ketika bersujud. Kemudian ketika antara azan dan iqamah. Itu saat ijabah, ya. Yaitu ketika hujan turun, berdoa, ya Allah, kabulkanlah permohonanku. Ketika kita bersujud, ya Allah, kabulkanlah permohonanku. Ketika azan dan iqamah, ya Allah, kabulkanlah permohonanku. Ya, sebagaimana hadis Rasulullah SAW, doa antara azan dan iqamah tidak ditolak. Ya. Hadirin rahimakumullah. Kemudian yang ketiga adalah agar cepat kita dijabah adalah menghadap kiblat. Kemudian mengangkat kedua tangannya, ya. Dari Jabir radhiyallahu an, Nabi SAW ketika berada di padang Arafah, beliau menghadap kiblat dan beliau terus berdoa sampai matahari terbenam. Hadis riwayat Muslim. Nah, ini bahwa menghadap kiblat itu disunahkan, ya, disunahkan. Kemudian yang keempat adalah khusyuk, merendahkan diri, ya, merendahkan hati dan penuh harap kepada Allah, ya. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Anbiya, ya, ayat ke-90. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik, dan mereka berdoa kepada kami dengan harap dan cemas, ya. Dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Jadi khusyuk ini diperintahkan. Kemudian yang kelima adalah bersuara lirih, tidak berteriak-teriak, suaranya lembut, tidak berteriak-teriak, ya. Ini sebagai adab-adab dalam berdoa agar doa kita cepat diijabah atau dikabul dengan Allah, oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hal ini didasari dengan Quran surat Al-A'raf ayat ke-55. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas." Nah, gitu. Jemaah yang dimuliakan Allah. Jadi berdoalah dengan suara yang lembut, ya. Kemudian yang keenam adalah memuji Allah. Saat kita berdoa itu memujilah Allah, ya. Kemudian bersolawat. Nah, di antaranya itu adalah yang mempercepat ijabahnya Allah. Nabi pernah mendengar ada orang yang berdoa cepat diijabah dalam sholatnya, dan dia tidak memuji Allah dan dia tidak berselawat kepada Nabi. Kemudian bersabda, orang ini terburu-buru. Kemudian bila bersabda, apabila kalian berdoa, hendaklah dia memulai dengan memuji dan mengagungkan Allah. Kemudian bersolat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian berdoalah sesuai dengan kehendaknya. Nah, itu diantaranya adalah doa yang dipercepat ijabahnya. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian yang ketujuh, dalam berdoa itu kita harus yakin. Jadi wajib yakin dalam berdoa. Jadi jangan pesimis, ya, harus optimis, harus yakin. Nah, sebagaimana didasari dengan hadis Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian ketika berdoa mengatakan, ya Allah, ampunilah aku jika kau mau. Nah, berarti itu pesimis, karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Kemudian, ya Allah, rahmatilah aku jika engkau mau. Nah, berarti
di sana ada kata pesimis atau tidak yakin. Hendaknya dia menetapkan keinginan karena tidak ada yang memaksa bagi Allah, ya. Begitu. Jadi mintalah yang optimis. Gitu. Hadirin rahimakumullah. Ya. Kemudian ada di antaranya ada yang ke-8 itu ada doa yang memang dikhususkan oleh Allah. Dan doa ini akan diijabah Allah, yaitu kata Rasul, 3 macam orang yang akan dikabulkan yang tidak ada keraguan padanya. Siapa dia? Adalah doa orang yang terzalimi. Kemudian doa yang kedua itu doa orang musafir saat perjalanan. Kemudian yang ketiga adalah doa bapak kepada anaknya. Ya. Nah, di sini dikatakan bahwa doa keburukan dari bapak untuk anaknya. Ya, maksudnya janganlah kita berbuat zalim kepada orang tua kita, ya, ibu dan bapak kita. Karena doa mereka itu dikabulkan Allah. Ya, apalagi doa ibu. Itu sudah tadi kita jelaskan bahwa di antaranya doa yang tidak tertolak. Ya. Hadirin rahimakumullah. Demikian tadi sudah kita jelaskan bahwa Ibnu Athaillah di sini menginginkan kepada kita untuk selalu berdoa, ya. Tapi dalam doa itu, ya, kita sebagai seorang salik yang menujunya Allah, sebaiknya atau seyogyanya kita berdoa memohon kepada Allah, ya. Ini dianjurkan oleh Ibnu Athaillah. Di antaranya mintalah kepada Allah yang tidak dijamin. Ya. Jadi kalau rezeki kan kemarin sudah kita bahas, rezeki itu dijamin oleh Allah. Ya. Sebaiknya kita meminta yang belum dijamin oleh Allah, seperti istiqamah, kemudian bertakwa, saleh, ya. Mintalah kepada Allah. Jadi hal-hal yang memang untuk kebaikan diri kita, seperti taufik dan hidayah, ilmu yang bermanfaat, ya. Kemudian hal-hal yang baik untuk diri kita tentunya, ya. Jangan kita mendoakan yang tidak baik, gitu. Baik untuk diri kita maupun untuk orang lain. Jamaah rahimakumullah. Sesungguhnya Allah Maha Tahu atas segala sesuatu. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Sebagaimana firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 216, wa asa an taqrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu membenci sesuatu pada ia amat baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Dan sesungguhnya Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Wallahu a'lam bishawab. Jamaah rahimakumullah. Tadi sudah kita jelaskan mengenai apa-apa yang baik bagi kita dalam berdoa. Oleh karena itu, marilah kita berdoa dengan kebaikan kita. Mudah-mudahan Allah mengijabah semua doa kita. Bahkan kata Rasul, as-salatu doa. Salat itu adalah doa. Jadi sudah otomatis dalam salat itu adalah penuh dengan doa. Kerjakanlah salat, baik salat wajib maupun salat sunnah, sebagaimana yang sudah diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan salatlah dengan belajar khusyuk, ya, basirah kita tempatkan, mata batin kita hidupkan, jangan sampai kalah oleh dengan mata zahir, sehingga pada salat tersebut
kita lupa bahwa kita sedang sholat. Baiklah, sebelum kita akhiri di hikmah yang ke-6 ini, saya akan bacakan matanya kembali. Ibnu Athaillah Al-Askandari mengatakan, la yakun tahuru amadil a'ta'i ma'a ilahi fid du'a mawjibal yasika bahwa dhamina lakal ijabah bima yakhtaruhu laka la fima takhtaruhu li nafsika wa fil waqtil ladzi yuridu la fil waqtil ladzi turidu. Janganlah karena keterlambatan datangnya pemberian Allah kepadamu saat engkau telah bersungguh-sungguh dalam berdoa, menyebabkan engkau berputus asa. Sebab Allah Ta'ala telah menjamin bagimu satu ijabah atau pengabulan dalam apa-apa yang Dia pilihkan bagimu, ya, bukan dalam apa-apa yang engkau pilih untuk dirimu, dan pada waktu yang Dia kehendaki, bukan pada waktu yang engkau kehendaki. Demikian jemaah rahimakumullah. Mudah-mudahan ketika kita diberikan kefahaman, ya, kemudian kita bisa mengamalkan apa yang telah tadi kita bahas atau telah kita kaji. Mudah-mudahan kita juga diberikan taufik, hidayah, ilmu yang bermanfaat, serta kita digiring oleh Allah untuk bisa menjadi orang-orang yang bijaksana, orang-orang arifin, ya, dalam bertindak, berperilaku, berucap, dan lain sebagainya. Kurang lebihnya mohon maaf, dan jika ada perkataan atau ucapan yang kurang pas atau salah atau tidak tepat, mohon dimaafkan, karena sesungguhnya kita memang tempat salah dan dosa. Wa'afu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasbi Rabbi